Para peneliti Universitas Gadjah Mada membantu pemerintah untuk melakukan screening COVID-19 melalui alat Genos atau Gadjah Mada Electronic Nose. Ya, dengan melakukan pengecekan hembusan nafas, alat ini mampu mendeteksi seorang yang terpapar COVID-19 dalam waktu kurang dari 5 menit. Genos atau Gadjah Mada Electronic Nose adalah alat deteksi COVID-19 melalui hembusan napas yang diklaim para ahli Universitas Gadjah Mada memiliki tingkat sensitivitas 92% untuk mengetahui ada atau tidaknya COVID-19 dalam tubuh seseorang. Alat ini pun telah diuji coba untuk mendeteksi adanya partikel atau senyawa yang dikeluarkan oleh hembusan napas orang yang terinfeksi COVID-19. Dan hasilnya keluar dengan waktu yang relatif cepat, yaitu hanya 2,5 menit. Setelah resmi mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan pada Desember 2020 lalu, ditargetkan Genos akan diproduksi sebanyak 10.000 unit pada akhir Februari 2021, sehingga dapat melakukan tes kepada 1,2 juta orang dalam satu hari. Uji diagnostik Genos akan dilakukan di 9 rumah sakit di sejumlah kota di Indonesia, dengan harapan pendeteksian orang yang terpapar COVID-19 lebih cepat ditemukan dan mempercepat pula proses penanganan pandemi COVID-19. Baik, untuk membahas seperti apa alat pendeteksi COVID-19 lewat hembusan nafas ini, kita telah terhubung dengan Eko Fajar Prasetyo, selaku Kepala Produksi Konsorsium Genos C19. Selamat pagi, Pak Eko. Selamat pagi, Mas Imam Mbak Prisil. Selamat pagi, Pak Eko, boleh dijelaskan seperti apa sih alat Genos C19 ini, seperti apa cara pekerjanya, kemudian seberapa efektifkah alat ini untuk mendeteksi COVID-19? Ya, alat Genos C19 ini dia dapat mendeteksi volatile organic compound atau zat-zat yang dikeluarkan oleh virus ketika dia menginfeksi tubuh manusia. Zat tersebut akan dibaca oleh sensor-sensor di Genos, lalu AI, program Artificial Intelligence, itu akan mendeteksi pola yang ada di dalam bacaan sensor dia, dan lalu dia akan si AI ini akan memutuskan apakah pola tersebut merupakan pola orang yang terjangkit dalam hal ini positif atau pola orang yang tidak terjangkit. Itu kira-kira grafika cara kerjanya. Nah, terkait akurasi, alat ini sudah kami uji dan alat ini pun sudah diverifikasi oleh Kemenkes sehingga mendapatkan izin edar. Akurasinya melebihi 90% dalam mendeteksi seseorang itu terjangkit atau tidak terjangkit. Itu kira-kira alat cara kerjanya. Oke, berarti secara gambaran ini ada kantung nafas yang kemudian kita bisa mengeluarkan nafas di dalam kantung tersebut ya, Mam, atau seperti apa ini, Pak? Oh ya, jadi target itu cukup diminta target orang yang akan kita orang terperiksa, orang yang akan kita periksa diberikan kantung nafas, lalu dia itu diminta untuk menghembuskan nafas ketiga. Napas dalam ketiga, jadi napas pertama yang dalam, napas kedua, nah napas ketiga itu dimasukkan ke dalam kantung. Nah lalu kantung itu ditutup dan napas yang terperangkap di dalam kantung ini akan dibaca oleh mesin Genos. Cukup sesimpel itu, sesederhana. Baik, jadi hanya mengambil sampel nafas, nanti silakan diserahkan, dia diberikan label begitu ya, sama seperti mungkin swab sekarang ya. Betul. Alatnya kemudian diberikan label dan kemudian baru teman-teman uji menggunakan alat tersebut. Pak Eko, kemudian ini kan sebetulnya alatnya juga sudah dikenalkan oleh Presiden dan juga sudah lama sebetulnya, cukup sudah lama, dan rencana Januari ini sudah mulai didistribusikan begitu. Nah, nanti proses distribusinya akan di tempat seperti apa saja nih Pak Eko? Apakah hanya fokus kepada area-area tertentu saja milik pemerintah, atau justru katakan misalnya swasta bisa juga mengakses alat tersebut untuk diterapkan di tempat kerja mereka ataupun di tempat layanan servis mereka? Ya, baik. Ciri alat Genos ini adalah mudah dipakai. Hanya dengan training yang minimal, seseorang bisa memakai alat ini. Nah, sehingga harapan kami memang alat ini bisa dipakai oleh semua orang, baik itu di fasilitas kesehatan maupun fasilitas umum, dan bahkan juga di kantor, pabrik,
dan kami juga berharap bisa dipakai di komunitas. Jadi sebisa mungkin didistribusikan seluas mungkin. Namun karena bagaimanapun ada prioritas terkait siapa yang bisa memesan duluan, karena unit sekarang produksi itu pesanan cukup membludak, jadi kita akan memberikan prioritas kira-kira mana yang akan didahulukan mendapatkan alat ini pertama kami. Itu kira-kira maksudnya. Oke, jadi kelompok sudah prioritasnya banyak yang siapa, ini Pak? Ya, kelompok prioritasnya pertama memang sudah pasti fasilitas kesehatan ya, karena untuk fasilitas kesehatan adalah yang garda terdepan dalam penanggulangan COVID. Lalu mungkin tempat-tempat yang orang ada kerumunan, misalkan ada stasiun, bandara, terminal, dan lain sebagainya. Nah, baru setelah itu akan disebarluas ke masyarakat. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi memang ini nanti akan bisa digunakan ya, dimanfaatkan di lokasi-lokasi tertentu untuk mendeteksi. Nah, untuk satu alat saja nih Pak Eko, berapa banyak orang bisa melakukan tes melalui satu alat Ginos C19 ini? Oke, ada dua hal. Pertama, dalam berapa banyak alat ini bisa mengetes jumlah tesnya yang bisa dilakukan. Selama umur alat ini dia minimal bisa mengetes 100.000 kali testing. Jadi dan bahkan lebih 100.000 kali testing dia bisa mengetes orang dalam jumlah segitu. Nah, kedua, berapa kapasitas dia testing per jam? Untuk sekali siklus testing memerlukan 3 menit prediksi dan flashing. Nah, jadi jumlah satu alat itu dia bisa mengetes 20 orang per jam. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, jadi ini sebetulnya untuk area-area umum sangat bermanfaat sekali ya, apalagi kita tahu sekarang kondisi di stasiun kereta terutama ya, Priscil ya, bagaimana antrian begitu panjang untuk melakukan antigen. Nah, nanti kita akan coba berbincang lagi nih Pak Eko, apa kemudian yang membedakan antara antigen, swab dengan alat ini gitu. Apakah kemudian bisa di-switching, kemudian diganti sehingga mobilitas masyarakat yang hendak membutuhkan begitu ya, sertifikat bahwa mereka negatif COVID-19 bisa lebih cepat menggunakan alat ini. Nanti kita bahas ya Pak ya, usai jeda. Tetap bersama kami pemirsa di Halo Indonesia.